Halo Sobat Mister, berikut Top 5 edisi 29 April 2023 hadir menemani akhir pekan Anda. Sejumlah informasi terhangat kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Seorang anak pejabat kepolisian di Sumatera Utara menjadi tersangka akibat penganiayaan yang ia lakukan terhadap seorang mahasiswa. Bahkan AKBP AH, orang tua pelaku ikut terseret karena diduga ikut menyaksikan penganiayaan tersebut. Mario Dandi ternyata tidak sendiri. Arogansi seorang anak pejabat melakukan penganiayaan dipertontonkan tanpa ampun. Terbongkar karena viral di jagat maya. Dan kasus serupa juga terjadi di Kota Medan. Seorang anak pejabat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. 4 bulan pasca kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat kepolisian di Polda Sumatera Utara itu, kasus ini pun akhirnya diungkap. AH akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan diboyong ke Polda Sumatera Utara pada 25 April 2023. Tidak tanggung-tanggung, sang ayah AH berpangkat AKBP akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Binopsnal Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. AKBP AH dicopot dari jabatan atas pembiaran terjadinya tindak pidana hukum yang dilakukan oleh anaknya di depan dirinya yang menganiaya Ken Admiral di depan rumahnya di Jalan Guru Sinumba, Kota Medan pada 22 Desember 2022. Bahkan AKBP AH harus ditahan di tempat khusus Bidang Propam Polda Sumatera Utara selama 30 hari ke depan. Polda Sumatera Utara juga mendalami gaya hidup mewah AKBP AH yang kerap memamerkan dirinya saat mengendarai motor gede Harley Davidson di media sosial. Etwasda Polda Sumatera Utara dan Bidang Propam Polda Sumatera Utara juga tengah mendalami kekayaan yang dimiliki AKBP AH. Penelusuran kekayaan tersebut melibatkan tim auditor Polri. Bahkan ditemukan AKBP AH memiliki gudang solar. AKBP AH dikenai pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Profesi Polri. Bahkan menurut Humas Polda Sumatera Utara Hadi, jika ada tindakan-tindakan yang dilanggar aturan pidana, AKBP AH bisa diproses PDTH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kasus penganiayaan yang dilakukan AH terhadap Ken Admiral bermula dari chattingan di WA, kemudian keduanya yang memang saling kenal membuat janji bertemu di 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB di SPBU Jalan Ring Road, Kota Medan, hingga terjadilah penganiayaan tersebut. Kemudian besoknya korban Ken Admiral bersama 6 orang temannya mendatangi rumah pelaku AH pada dini hari untuk mempertanyakan pemukulan tersebut yang juga melakukan perusakan mobil pelapor. Di situ korban dianiaya kembali oleh tersangka. Penganiayaan dilakukan AH di depan orang tuanya yang merupakan anggota Polri bernama AKBP AH dan kakak pelaku. Korban juga dianiaya hingga tersungkur ke lantai di depan rumahnya dengan kondisi berlumuran darah. Selanjutnya pada siang hari kejadian itu korban bersama keluarganya membuat laporan ke Polrestabes Medan. Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan, kasus ini naik penyidikan pada 27 Februari 2023. Namun pihak keluarga komplain dan pelaku serta keluarganya membuat laporan ke Polrestabes Medan dengan melaporkan korban sehingga saling lapor dan kasus ini ditarik ke Polda Sumatera Utara. Selanjutnya Ditreskrimun Polda Sumatera Utara melakukan pemeriksaan kembali saksi-saksi hingga melakukan gelar perkara kasus yang menetapkan AH sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada gelar khusus 25 April 2023, AH akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Sepekan selama Hari Raya Idul Fitri, tingkat kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara terjadi cukup tinggi. Dari sejumlah kecelakaan yang terjadi disebabkan kecerobohan pengemudi dan disebabkan ngantuk dalam perjalanan. Kecelakaan lalu lintas selama masa arus mudik mengalami peningkatan di Sumatera Utara. Padatnya arus lalu lintas serta tingginya mobilitas masyarakat yang antusias untuk mudik dan berlebaran hingga mengakibatkan rawannya angka kecelakaan. Sebuah bus Almasar yang merupakan program mudik gratis Pemko Medan masuk ke dalam jurang Rampah, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kecelakaan yang terjadi Kamis 20 April 2023 akibat bus tersebut tidak memiliki tenaga saat melaju di jalan menanjak. Beruntung saat kejadian para penumpang sudah keluar dari dalam angkutan. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi antara sepeda motor dengan mobil pick-up di Jalan Lingkar Sipori-Pori, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai pada Jumat 21 April 2023, mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 2 orang luka ringan. Kecelakaan lalu lintas lainnya terjadi di Jalan Umum kilometer 57,58 jurusan arah Pematang Siantar menuju Seribu Dolo, tepatnya di Jalan Seribu Dolo, Nagori, Pematang Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun pada Selasa 25 April 2023. Kecelakaan maut tersebut merenggut 2 nyawa pemuda berboncengan yang merupakan warga Huta 2 Nagori Perlanaan
Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Dilangkar satu unit mobil Toyota Avanza masuk jurang sedalam 20 meter di Jalan Negara kilometer 48,5, tepatnya di Kelurahan Girsang 2, Kecamatan Girsang, Sipangon Bolon, Kabupaten Simalungun pada Rabu 26 April 2023. Dalam kecelakaan tersebut, satu orang anak balita berumur 5 tahun meninggal dunia. 2 mengalami luka berat dan 5 orang mengalami luka ringan. Kini para korban sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat. Kecelakaan tersebut terjadi diduga karena sopir kelelahan. Pada Kamis 27 April, kecelakaan terjadi di Jalan Umum Jurusan Padang Sidimpuan dengan penyambungan di Kelurahan Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bus 1 Nusa adu kambing dengan mobil Toyota Innova yang diduga pengemudi dalam keadaan mengantuk. Mobil Toyota Innova terseret ke parit jalan sebelah kanan arah penyambungan, sementara sopir Innova mengalami luka-luka. Kepolisian Republik Indonesia menghitung sebanyak 1.457 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi selama arus mudik Lebaran pada 18 hingga 23 April 2023 dan 189 orang diantaranya meninggal dunia selama mudik Lebaran tersebut. Sebanyak 1.457 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi selama arus mudik Lebaran pada 18 sampai 23 April 2023. Sebanyak 189 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Hal tersebut diungkapkan Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan dalam keterangan kepada wartawan pada Senin 24 April 2023. Selain korban meninggal dunia, 186 orang tercatat mengalami luka berat. Data Korlantas Polri juga mencatat ada 2.013 orang luka ringan selama melakukan perjalanan mudik Lebaran pada 2023. Data Korlantas Polri juga mencatat ada 2.013 orang luka ringan selama melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun 2023. Aan mengatakan angka kecelakaan paling banyak terjadi di wilayah Jawa Timur dengan jumlah 488 kasus, disusul dengan Jawa Tengah 320 kasus dan Sulawesi Selatan 78 kasus. Menurut Aan, angka kecelakaan pada arus mudik Lebaran 2023 menurun 19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut termasuk jumlah korban tewas dan luka yang mengalami penurunan hingga 39%. Lebih lanjut, Aan mengatakan rem kendaraan yang tidak berfungsi baik menjadi penyebab tertinggi kecelakaan pemudik tahun ini dengan jumlah sebanyak 185 kejadian. Perilaku pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari 8 tertinggi dengan jumlah sebanyak 403 kejadian. Kementerian Kesehatan Taiwan menemukan 2 produk mie instan mengandung zat karsinogenik pemicu pertumbuhan sel kanker. Salah satunya merupakan mie instan asal Indonesia, yakni Indomie rasa ayam spesial. Kementerian Kesehatan Taiwan menemukan 2 produk mie instan mengandung zat karsinogenik pemicu pertumbuhan sel kanker. Salah satunya merupakan mie instan tersebut asal Indonesia, yakni Indomie rasa ayam spesial, dan satu lagi mie instan dari Malaysia. Diberitakan Taiwan News, keduanya disebut mengandung ethylene oksida, senyawa kimia yang terkait dengan limfoma dan leukemia. Limfoma adalah kanker kelenjar getah bening, sementara leukemia ialah kanker darah akibat tubuh memproduksi sel darah putih abnormal. Berdasarkan hasil pengujian, etilen oksida itu terdeteksi baik pada mie maupun bumbu dari produk mie instan Malaysia. Untuk produk mie Indonesia, etilen oksida hanya ditemukan di paket bumbu. Kementerian Kesehatan Taiwan pun meminta para pengecer menarik 2 produk ini dari toko-tokonya. Sementara itu, para importer kedua produk bakal dikenakan denda antara $60.000 Taiwan atau setara dengan 29 juta rupiah hingga maksimal 200 juta dolar Taiwan atau setara dengan 97 triliun rupiah. Menurut informasi di situs web Biro Zat Beracun dan Kimia yang berada di bawah Administrasi Perlindungan Lingkungan tingkat Kabinet Taiwan, etilen oksida bakal beracun ketika dikonsumsi atau dihirup. Selain menyebabkan limfoma atau leukemia, etilen oksida juga bisa mengiritasi kulit dan mata ketika bersentuhan dengan zat tersebut. Bahkan senyawa itu bisa memicu cacat lahir dan keturunan. Kepala Divisi Makanan dan Obat-obatan Kementerian Kesehatan Taipei, Chen Yiting, mengatakan infeksi mie instan itu dilakukan dengan memilih secara acak 30 produk dari supermarket, toko serbaguna, hipermarket, pasar tradisional, toko makanan Asia Tenggara, dan importir grosir di Taipei. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menanggapi pemberitaan soal larangan mengonsumsi produk mie instan Indonesia rasa ayam spesial di Taiwan. Menurut BPOM, mie instan tersebut aman dikonsumsi karena telah memenuhi persyaratan keamanan mutu
produk sebelum beredar. Menurut BPOM, metode analisis yang digunakan oleh Taiwan FDA yakni metode penentuan 2-kloroetanol yang hasil ujinya dikonversi sebagai ETO. Balai POM menyebut Indonesia telah mengatur batas maksimal residu 2CE sebesar 85 ppm melalui keputusan Kepala BPOM nomor 229 tahun 2022 tentang pedoman mitigasi risiko kesehatan senyawa etilen oksida. Konflik bersenjata antara Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF dan Pasukan Dukungan Cepat atau RSF Sudan di ibu kota Khartoum 15 April lalu kian memanas. Sedikitnya 270.000 orang telah melarikan diri dari Sudan menuju ke Chad dan Sudan Selatan maupun ke Arab Saudi, dan hampir 15 juta orang membutuhkan bantuan darurat kemanusiaan. Konflik di Sudan yang berlangsung sejak Desember 2022 lalu semakin memanas. Perbedaan politik dan perebutan kekuasaan antara kedua Dewan Kedaulatan merangkap Panglima Angkatan Bersenjata Sudan Abdel Fattah al-Burhan dengan Wakil Ketua Dewan Kedaulatan sekaligus Pasukan Dukungan Cepat Sudan Mohamed Hamdan Dagalo secara bertahap mengemuka. Hal ini membuat Sudan Airlines mengumumkan penangguhan seluruh penerbangan domestik dan internasional. Operator telekomunikasi Sudan MTN mengumumkan telah menangguhkan layanan jaringan lokal atas permintaan Otoritas Komunikasi Nasional pada 16 April 2023. Dilansir dari situs Misi Tetap Tiongkok untuk PBB, pada 25 April, perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB Zhang Jun meminta pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk sesegera mungkin melakukan gencatan senjata demi menghindari eskalasi lebih lanjut. Pada hari yang sama, WHO mengeluarkan pernyataan bahwa salah satu pihak dalam konflik bersenjata di Sudan telah mengambil alih laboratorium lokal, dan WHO menilai hal tersebut menimbulkan risiko bahaya biologis yang tinggi di Sudan. Sekitar 270.000 orang telah melarikan diri dari Sudan menuju Chad dan Sudan Selatan, serta ke Arab Saudi. Selain itu diperkirakan hampir 15 juta orang di Sudan membutuhkan bantuan darurat kemanusiaan. Dari situasi konflik tersebut, pemerintah Indonesia juga telah mengevakuasi sebanyak 538 orang WNI dari Sudan. Sebagian besar WNI yang dievakuasi adalah mahasiswa, pekerja migran, karyawan perusahaan Indofood, dan staf KBRI beserta keluarga. Sebuah kapal juga dikabarkan telah membawa 1.687 warga sipil dari lebih 50 negara yang melarikan diri dari kekerasan di Sudan berlabuh di Arab Saudi pada 26 April 2023. Upaya evakuasi oleh Kerajaan Teluk adalah yang terbesar sejauh ini. Arab Saudi telah menerima beberapa pengungsian melalui udara dan laut sejak pertempuran pecah di negara terbesar ketiga Afrika itu pada 15 April 2023 yang digambarkan oleh para analis sebagai upaya untuk memposisikan diri sebagai pemain utama dalam menanggapi krisis regional. Setidaknya 459 orang tewas dan lebih dari 4.000 terluka. Menurut angka dari Badan PBB, setidaknya 459 orang tewas dan lebih dari 4.000 terluka. Menurut angka dari Badan PBB pada Selasa 25 April 2023. Sementara gencatan senjata 3 hari yang ditengahi Amerika Serikat antara para jenderal yang bertikai membawa ketenangan ke ibu kota. Tetapi para saksi melaporkan serangan udara baru dan para militer mengklaim telah merebut kilang minyak dan pembangkit listrik utama. Demikian Top 5, tetaplah update informasi terhangat kami dan jangan lupa like and subscribe. Saya Novita Sari, sampai jumpa.